Kami mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-42 sampai dengan ayat yang ke-47. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-42 sampai dengan ayat yang ke-47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-44. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Renungan hari ini berjudul Rela Meminta Bantuan, ditulis oleh Sheridan Fauci. Sahabat ODB, ketika pesta yang akan kami adakan semakin dekat waktunya, saya dan istri mulai menyusun rencana. Mengingat banyak orang yang akan hadir, perlukah kami memesan catering? Oke, jika kami memasak sendiri, perlukah kami membeli alat pemanggang? Mengingat ada kemungkinan hujan turun hari itu, haruskah kami membeli tenda? Lama kemudian urusan pesta tersebut jadi meluas, bahkan cukup merepotkan. Karena berusaha menyediakan semuanya sendiri, maka kami pun kehilangan kesempatan untuk menerima bantuan dari orang lain. Alkitab melihat komunitas sebagai tempat memberi sekaligus menerima. Bahkan sebelum kejatuhannya dalam dosa, Adam membutuhkan bantuan. Kita bisa baca dalam Kejadian pasal 2 ayat 18. Dan kita dipanggil untuk meminta nasihat dari orang lain. Amsal 15 ayat 22, atau saling menolong dalam menanggung beban. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Jemaat mula-mula memandang segala kepunyaan mereka sebagai kepunyaan bersama, sehingga setiap orang diberkati oleh harta milik orang lain. Alih-alih menjalani hidup mandiri, jemaat itu saling berbagi, meminjam, memberi, dan menerima dalam ketergantungan yang indah dan harmonis. Akhirnya kami meminta para tamu membawa makanan pembuka atau penutup ke pesta kami. Ada juga tetangga yang meminjamkan alat pemanggang dan seorang teman yang membawakan tenda. Meminta bantuan memungkinkan kami untuk mempererat hubungan dengan orang lain, dan makanan yang mereka bawa ikut menghadirkan keragaman serta kegembiraan. Sahabat ODB, di zaman sekarang, sikap mandiri bisa menjadi kebanggaan tertentu. Namun Allah memberikan kasih karunia-Nya kepada orang yang rendah hati, termasuk mereka yang dengan rendah hati rela meminta bantuan sesamanya. Sahabat ODB, apa yang mungkin membuat Anda enggan minta bantuan? Lalu hal apa yang Anda butuhkan saat ini yang sebenarnya bisa Anda peroleh dari meminjam daripada membelinya? Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih karena Engkau menjadikan kami makhluk sosial. Maka tolonglah aku untuk hidup dalam kerendahan hati, rela berbagi harta milik dan kebutuhanku dengan orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
hibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberi apa yang ku perlu. Suka dan derita bergantian akan memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalaukan musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, beserta dalam suka dan duka, akan menguatkan hatiku. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbing-Nya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberi apa yang ku perlu. Suka dan derita bergantian akan memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam.